Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anakku? Mudah-mudahan anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah hari ini anak-anakku melaksanakan sholat subuh, mandi dan sarapan? Mudah-mudahan anakku semua selalu melaksanakan rutinitas dengan baik. Anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, sebelum mulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan kelancaran dalam memahami pelajaran. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban wa amalan sholihan. Anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ayo membayar zakat. Anak-anak sudah paham? Bagus. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Kejujuran dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik dan mencintai anak yatim. Di samping itu juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad bersama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan satu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang. Kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika orang tua kita minta bantuan untuk membeli sabun mandi di warung, ada sisa uang pembelian, uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah, anak yang jujur pasti disayang teman-teman, guru dan orang tua. 2. Kasih sayang Rasulullah terhadap anak, keluarga, orang tua dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dan berdagang dan bergaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitar. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu an, sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka."
Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih. Selain hadis di atas, hadis Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya, aku Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi SAW bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, berbaktilah kepada kedua orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi SAW menjawab, jihad fi sabilillah. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. 3. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercantum pada perilaku beliau di antara lain sebagai berikut. Nabi Muhammad sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kekerasan di muka bumi ini. 4. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Anak-anakku, tahukah kalian, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad berdakwah. Tujuan Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat dicermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang muhajirin dengan kaum ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu juga masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Oleh sebab itu, kita tidak membuang sampah di kali atau selokan, karena selokan yang penuh sampah akan dangkal, saluran air tidak lancar, sehingga di musim hujan daerah tersebut menjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan orang lain. Kita harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan Abu Bakar. Abu Bakar adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai peristiwa, terutama membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Bakar memimpin dari tahun 632 Masehi sampai dengan 634 Masehi. Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dalam menentukan keputusan, beliau selalu mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya. Beliau selalu membantu rakyatnya yang kekurangan. Pernah suatu ketika datangnya kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar dan berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah?" Jawab Abu Bakar, "Insya Allah aku akan tetap bersedia menolong kamu." Meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara, beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung. Untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. 2. Kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab menjadi khalifah sejak tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, tegas, bijaksana dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga seorang pemimpin yang hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Misalnya, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan kantor khalifah karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, walaupun hanya sebatas cahaya lampu. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan bertanggung jawab. Sebagai contoh, sikap bertanggung jawab yang diperlihatkan Umar bin Khattab itu pernah suatu saat beliau berkata ketika ia melihat kondisi jalan yang rusak, "Aku akan segera perbaiki jalan itu sebab aku takut diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Hanya karena ada seekor unta yang terjungkal, masih banyak lagi perilaku teladan yang patut kita contoh dari pribadi Khalifah Umar bin Khattab." Jasa Khalifah Umar bin Khattab yang sampai saat ini kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. 3. Kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan, pada masa pemerintahan Abu Bakar beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi atau menyusun atau membukukan Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusun Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak 4 buah. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. 4. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW. Padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi hijrah. Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, anak-anakku yang ibu banggakan, itulah cerita tentang kisah keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Mudah-mudahan
dapat bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu berpesan kepada anak semuanya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Lakukan sholat 5 waktu tepat waktu, karena sholat merupakan tiang agama. Karena sholat yang paling awal dihisab di hari kiamat kelak. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.